Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Izinul Kosam dari Vkom 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi dalam aspek sosial. Nah, seperti teman-teman ketahui, komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa kok sangat penting? Karena pada dasarnya manusia itu merupakan sesosok makhluk yang membutuhkan individu yang lainnya. Atau dalam arti kata lain, kita adalah makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, tentunya kita harus menggunakan sebuah sistem yang namanya komunikasi, di mana adanya penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan supaya tercapainya sebuah tujuan. Di dalam komunikasi tersendiri, khususnya komunikasi dalam fungsi sosial, kita tentu saja bisa mengenali bagaimana konsep diri kita, lalu yang kedua adalah aktualisasi diri kita, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana orang lain mengapresiasi kita. Komunikasi dalam aspek sosial bisa membentuk konsep diri kita, lalu yang kedua adalah membentuk atau mengembangkan aktualisasi diri, dan yang ketiga adalah untuk keberlangsungan hidup kita sebagai umat manusia. Nah, langsung saja kita ke yang poin pertama, untuk membentuk konsep diri yang ada atau yang terjadi kepada diri kita. Di sini sederhananya sangat mudah sekali. Kita bisa mengambil contoh komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Nah, dalam konteks ini adalah ketika kita sebagai seorang anak yang dari kecil dididik oleh orang tua, tentunya apa yang orang tua kita ajarkan kepada kita dari kecil akan membentuk diri kita sendiri. Bagaimana kita yang akan menjadi orang dewasa yang baik atau menjadi orang dewasa yang buruk, tergantung bagaimana cara penyampaian dari orang tuanya. Nah, dalam konteks konsep diri ini tentunya artinya adalah pengenalan kita terhadap diri kita sendiri, baik itu informasi yang kita dapatkan dari orang lain, orang-orang terdekat maupun dari keluarga kita. Nah, di dalam pembentukan konsep diri ini, selain hubungan antar individu dengan individu, tentunya pembentukan konsep diri ini bisa terjadi antara individu dengan kelompok, atau misalkan dengan arti kata lain, ketika seorang individu yang masuk ke sebuah kelompok. Kita ambil contoh sederhananya, yaitu ada seorang dokter yang masuk ke IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Nah, tentunya si dokter tersebut akan membawa ciri dan norma-norma yang ada dalam Ikatan Dokter Indonesia tersebut. Bagaimana cara ia untuk memperlakukan orang lain atau pasiennya, bagaimana cara ia untuk berbicara dengan pasiennya, sehingga itu bisa secara tidak langsung membentuk diri seorang dokter tersebut, seperti itu. Oke, yang kedua adalah aktualisasi diri. Menurut Maslow, aktualisasi diri adalah proses pembentukan diri sendiri, di mana dalam setiap individu pasti memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang sangat unik dalam hal psikologisnya. Nah, berikut saya akan sampaikan beberapa ciri-ciri orang yang telah mengenal atau mengembangkan dirinya sendiri. Dalam konteks ini adalah aktualisasi diri. Ciri-ciri orang yang telah berhasil untuk mengaktualisasikan dirinya, yang pertama adalah dia selalu mengapresiasi hidupnya. Nah, dalam konteks ini dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa kalau dirinya itu buruk dan tidak mampu untuk menjalankan sesuatu. Yang kedua, orang yang berhasil untuk mengaktualisasi dirinya akan selalu khawatir dan akan selalu memperhatikan perkembangan dirinya sendiri. Nah, di sini itu perkembangannya bukan hanya tentang perkembangan fisik, namun perkembangan bagaimana caranya memikirkan dan memandang sesuatu. Ketika dia selalu memandang sesuatu itu dengan hal-hal yang konteksnya sempit dan tidak bisa meluas konteksnya, maka ia akan khawatir dan mencoba berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya. Lalu yang ketiga, orang yang telah mengenal dirinya sendiri akan selalu merasa bahwa dirinya mampu dan percaya bahwa dia akan berada di puncak kehidupannya. Maksudnya adalah berarti si orang ini akan selalu berusaha keras untuk mencapai apa yang ia mau. Lalu yang ketiga, fungsi dari komunikasi sosial adalah untuk kelangsungan hidupnya, lalu untuk memupuk sebuah hubungan, dan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa setiap manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Baik itu anak kecil maupun orang yang sudah dewasa, ia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 dasar kebutuhan yang harus dipenuhi sejak kecil. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Yang ketiga adalah kebutuhan dalam konteks ini penghargaan diri. Yang keempat
adalah kebutuhan sosial, dan yang kelima adalah aktualisasi diri atau kebutuhan dalam mengenal dan mengembangkan dirinya sendiri. Kesimpulannya adalah fungsi komunikasi dalam konteks sosial, seperti saya tadi jelaskan dari awal, bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting, yang harus bisa dikuasai oleh setiap individu. Karena dari komunikasi inilah kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, seperti tadi memupuk sebuah hubungan, mencapai sebuah kebahagiaan, dan mengenal diri kita sendiri, baik itu dari apa yang kita rasakan dan dari informasi yang kita dapat dari orang-orang terdekat kita. Nah, di dalam komunikasi pembangunan ini, fungsi komunikasi sosial sangat berpengaruh dan sangat memiliki peran yang sangat-sangat penting. Kenapa? Ketika seseorang sudah mencapai sebuah kebahagiaan, ketika seseorang sudah mencapai di mana ia merasa bahwa dia adalah seseorang yang beruntung, dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang bisa dihargai oleh orang lain, dan dia merasa bahwa ia tidak sendirian, maka orang tersebut akan optimis untuk melakukan sebuah perubahan, untuk melakukan sebuah gerakan yang merubah keadaan dirinya maupun keadaan lingkungan di sekitarnya dia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada sedikit dan banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.